Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elis Noviana Hasibuan dari SMK Negeri 1 Sigi ingin menyebarkan pemahaman tentang mengapa kurikulum harus berubah. Sebagai seorang pendidik, terkadang kita merasa abai terhadap perubahan keadaan. Kita menganggap pengalaman selama bertahun-tahun sebagai seorang guru adalah pengalaman terbaik selalu mampu menghantarkan keberhasilan murid kita. Padahal zaman telah mengalami perubahan, baik dari segi komunikasi, cara belajar, dan cara memandang diri serta lingkungannya telah berbeda dengan keadaan yang kita alami di zamannya kita. Perkembangan kurikulum menyadarkan kepada kita bahwa guru bukanlah satu-satunya sumber pengetahuan bagi murid. Kemajuan teknologi membuat pengetahuan dapat diakses murid tanpa batas, membuat murid-murid kita memiliki banyak pilihan untuk belajar, sehingga guru harus siap untuk meningkatkan kompetensi dan melek teknologi agar mampu mengimbangi mereka. Lalu, keterampilan dan kompetensi apa yang dibutuhkan murid-murid untuk berkontribusi dalam lingkup lokal, nasional, dan global? Bagaimana cara mereka belajar? Kurikulum seperti apa yang seharusnya mereka gunakan? Pengertian kurikulum. Kurikulum sifatnya kompleks dan multidimensi. Kurikulum dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid. Kurikulum diibaratkan sebagai jantungnya pendidikan. Jika jantungnya lemah, maka proses penyaluran darah tidak lancar dan bisa berakibat fatal. 4 komponen kurikulum menurut Loveday-Taylor. 1. Tujuan. 2. Konten. 3. Metode. 4. Evaluasi. Beberapa negara mengklasifikasi komponen kurikulum menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, tujuan pembelajaran atau konten. 2. Panduan pedagogi. Ketiga, panduan asesmen. Komponen tersebut dapat digunakan dalam mendesain kurikulum dan pembelajaran berdasarkan kebutuhan murid. Mulai dari kompetensi apa yang akan dimiliki murid sampai proyeksi masa depan dan bagaimana cara mewujudkan atau mencapai kompetensi tersebut. Olehnya sangat jelas bahwa murid menjadi acuan dari kurikulum itu sendiri. Maka kemerdekaan murid dalam belajar adalah jantung pengembangan kurikulum. Lalu, apa peran dan fungsi kurikulum? Kurikulum berperan sebagai pedoman dan acuan dalam pembelajaran. Maka fungsi kurikulum bagi guru adalah untuk memandu dalam proses belajar murid. Optimalisasi peran dan fungsi kurikulum dalam kerangka 1. Mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini. 2. Mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan. 3. Menilai dan memilih sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai kontrol sosial. Murid-murid yang beragam suku, budaya, bahasa, adat istiadat, dan agama harus menjadi pijakan awal dalam pengembangan kurikulum, sehingga kurikulum dapat digunakan sesuai dengan konteks di mana satuan pendidikan itu berada. Guru memiliki peran sebagai ujung tombak implementasi kurikulum dalam proses pembelajaran. Maka, guru harus mengetahui bahwa kurikulum nasional perlu disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan. Pengembangan kurikulum diperlukan di setiap satuan pendidikan. Maka disinilah peran kita sebagai pemilik dan pengembang kurikulum di satuan pendidikan. Begitupun dengan pembelajarannya, kitalah yang lebih mengetahui kebutuhan murid-murid kita, kompetensi apa yang dibutuhkan dan bagaimana cara mewujudkannya. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Proyeksi Pendidikan 2030 oleh OECD bahwa kompetensi tidak hanya fokus kepada kognitif, sikap, psikomotorik, tetapi ada value atau nilai untuk melengkapi kompetensi tersebut. Saat ini, kualitas literasi dan numerasi, kesehatan mental dan sosial emosional murid
merupakan fondasi atau prasyarat yang diperlukan murid. Hal ini untuk membangun kompetensi transformasi dengan siklus belajar, antisipasi, aksi, refleksi, menuju pembelajar sepanjang hayat. Transformasi pembelajaran dengan paradigma baru menekankan pada penguatan kompetensi dan materi esensial atau bermakna, bukan banyaknya materi atau konten, tetapi konten materi esensial dalam pembelajaran yang dilaksanakan secara mendalam. Proses pembelajaran tersebut salah satunya dapat menggunakan siklus pembelajaran inquiry, yaitu pembelajaran yang menekankan rasa ingin tahu sebagai dorongan belajar yang kuat pada diri murid. Pertanyaan-pertanyaan terbuka seperti mengapa, apa, dan bagaimana merupakan cara guru untuk menstimulasi tujuan belajar murid, mengeksplorasi apa yang telah mereka ketahui, sehingga menghasilkan dampak yang bermakna dalam penyelidikan yang mereka lakukan. Alur dari siklus pembelajaran inquiry adalah sebagai berikut. Dalam pelajaran bermakna akan muncul aksi nyata atau tindakan muncul karena inovasi internal dari dalam diri murid. Dan yang tidak kalah penting, transformasi pembelajaran murid berfokus pada pengembangan karakter berdasarkan nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran berbasis proyek. Dengan demikian, murid diharapkan memiliki dampak nilai positif bagi dirinya sendiri dan lingkungannya kelak. Mengapa kurikulum harus berubah? Kurikulum harus berubah karena agar relevan dengan perkembangan zaman untuk memenuhi kebutuhan murid dan menyiapkan generasi visioner. Isu kekinian yang berkembang terkait dengan pendidikan kita adalah yang pertama, adanya perubahan iklim global, kedua, adanya teknologi digital, yang ketiga, industri multinasional, empat, transformasi budaya, menyebabkan dan menuntut satuan pendidikan menyiapkan kurikulum membantu murid untuk menghadapi dunianya yang penuh tantangan. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Kurikulum bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai konteks dan karakteristik murid demi membangun kompetensi sesuai kebutuhan mereka kini dan di masa depan. Bapak dan Ibu, mari sejenak kita mengenang pembelajaran dahulu. Dulu saat mengerjakan tugas kita mencari referensi di buku cetak maupun di perpustakaan, atau bahkan ada yang menggunakan disket untuk mengumpulkan tugas. Kini di zaman sekarang, murid kita bukan hanya memiliki buku perpustakaan sebagai bahan referensi. Berbagai materi bacaan dapat mereka jangkau lewat internet, termasuk referensi dari perpustakaan terbaik di dunia. Kemudian kita dulu menjadi murid, mungkin cita-cita kita hanya menjadi dokter, polisi, tentara, atau tentu saja menjadi guru. Namun sekarang, kini pilihan cita-cita murid kita lebih beragam dan mungkin sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Mereka ingin menjadi ilustrator animasi karakter kartun, menemukan software di komputer, pengembang aplikasi games, bahkan YouTuber. Perubahan-perubahan tersebut harusnya memberikan kesadaran pada kita sebagai guru bahwa dunia ini terus berubah. Sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan ini adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat.
Demi menuntun kodrat murid-murid, pembelajaran termasuk kurikulum yang kita selenggarakan harus menyesuaikan dengan kebutuhan mereka sesuai kodrat alam dan zaman. Sebagai seorang guru, kita harus belajar untuk mengikuti dan memahami tren kehidupan murid kita yang tergolong generasi Z dan Alpha. Berbagai penelitian menyatakan bahwa mereka sulit dipisahkan dengan media sosial. Keadaan ini bisa dimanfaatkan oleh guru untuk tujuan pembelajaran. Misalnya dengan meminta murid membuat dan mengumpulkan tugas melalui aplikasi digital. It takes a village to raise a child. Butuh seluruh desa untuk membesarkan seorang anak. Maka untuk mewujudkan kurikulum yang berpihak pada murid diperlukan peran orang tua, masyarakat, dan sekolah. Merekalah yang disebut sebagai 3 pilar pendidikan. Saat merancang kurikulum harus menempatkan kebutuhan, pendapat, pengalaman, hasil belajar, serta kepentingan murid sebagai rujukan utama. Sejatinya, kurikulum dirancang untuk murid agar dapat mewujudkan seluruh kompetensi yang diharapkan dalam kurikulum. Semua pihak harus berkolaborasi maksimal. Misalnya, guru harus belajar memfasilitasi pembelajaran yang sesuai, orang tua terus memahami perkembangan dan kebutuhan murid, pemerintah daerah dan pusat, serta semua yang bergerak di bidang pendidikan harus terus mengikuti perkembangan kebutuhan murid. Lalu, bagaimana kita mengadaptasi kurikulum? Mengapa kita perlu mengadaptasi kurikulum? Bapak Ibu, mari kita amati terlebih dahulu lingkungan sekolah kita. Di mana sekolah kita berada? Apakah di tepi pantai, di tengah-tengah perkebunan, atau apakah di tengah perkotaan yang padat penduduknya? Setahun belakangan perubahan apa yang terjadi di sekitar sekolah kita? Apakah ada bangunan baru yang didirikan, dan lain-lain? Kemudian apakah ada hal-hal yang mengubah kehidupan guru dan murid di sekolah? Alasan mengapa kurikulum dari pemerintah pusat harus melalui proses adaptasi terlebih dahulu karena yang pertama, keadaan sekolah yang berbeda. Kedua, murid yang berbeda-beda. Tiga, pembelajaran yang paling berhasil pada setiap murid tidak sama. 4. Ada perbedaan lingkungan dan ekosistem sekolah. Dan kelima, ada perubahan yang terjadi di sekeliling kita. Bentuk adaptasi kurikulum inilah yang harus disesuaikan dengan kebutuhan murid-murid di sekolah dan bisa diterjemahkan dalam kurikulum operasional satuan pendidikan atau yang biasa kita singkat dengan KOSP. Dalam merancang KOSP, seluruh pemangku kepentingan terlibat dalam pengembangan KOSP, serta bersama-sama memahami secara utuh kerangka dasar kurikulum yang sudah ditetapkan, yaitu tujuan pendidikan nasional, profil pelajar Pancasila, struktur kurikulum, prinsip pembelajaran dan asesmen, dan capaian pembelajaran. Kemudian menganalisa kebutuhan murid-murid dan kondisi sekolah serta mengintegrasikan visi sekolah apakah sudah sesuai. Saat merancang KOSP, bisa jadi penerjemahan kurikulum tidak hanya dipengaruhi faktor geografis, tapi juga faktor budaya dan sosiologis. KOSP untuk murid-murid di daerah pertanian berbeda dengan KOSP di daerah pariwisata. KOSP adalah dokumen hidup, sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan murid. Tentunya setelah proses refleksi sudah dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan. Dokumen kurikulum itu sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Guru turut serta mengembangkan dan menyesuaikan demi mencapai tujuan pendidikan, memenuhi kebutuhan murid berdasarkan keunikan masing-masing. Tolak ukur adaptasi KOSP yaitu yang pertama adalah keanekaragaman latar belakang murid, yang kedua kemampuan murid, dan yang ketiga
dengan tujuan untuk memastikan bahwa murid akan berkembang sesuai zamannya. Menurut Bapak dan Ibu guru, bagaimana perubahan kurikulum membantu kita mencapai tujuan pendidikan? Bagaimana cara kita sebagai pendidik terus berkembang bersama murid-murid kita dengan menggunakan kurikulum sebagai pusat dari pengembangan pembelajaran? Mari tetap bersemangat menghadapi dan menjadi bagian dari perubahan ke arah yang selalu baik serta terus bersemangat untuk belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat.